Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Walaupun kita masih belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi Pak Imam harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan kendor, tetap rajin belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Muqtadir. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir. Pertama, apakah arti dari Al-Muqtadir itu? Ya, secara bahasa, Al-Muqtadir adalah salah satu Asmaul Husna Allah yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, sekali lagi Al-Muqtadir artinya adalah Maha Kuasa. Seperti halnya Asmaul Husna yang lain, kita bisa menemukan Asmaul Husna Al-Muqtadir ini di dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 4 kali Al-Muqtadir ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah pada kata terakhir di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Ya, kita simak surat Al-Kahfi ayat 45 berikut ini. Ya, pada bagian ayat penutup ayat yang Pak Imam garis bawahi, bisa kita baca bersama-sama. Wa kanallahu ala kulli syai'im muqtadir, ya. Di mana artinya, berilah kabar pada mereka mengenai perumpamaan kehidupan di dunia itu, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kemudian tumbuh di muka bumi menjadi subur, sebab air tersebut. Dan pada akhirnya tumbuhan itu menjadi kering, yang mudah terbang karena hembusan angin. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Kahfi ayat 45. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu Asmaul Husna, yaitu Maha Kuasa, ataupun bisa disebut sebagai Maha Berkehendak, karena memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu, termasuk di sini adalah kehidupan manusia. Lalu, apakah bukti bahwasanya Allah itu memiliki kekuasaan atau kehendak? Ya, kita bisa melihat tentang sistem tata surya kita. Ya, kita hidup di salah satu planet yang disebut sebagai bumi, di mana bumi ini adalah salah satu di antara sekian planet yang ada di tata surya, di mana pusatnya di situ adalah matahari. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar planet-planet itu mengitari matahari. Mereka bergerak mengelilingi matahari. Tetapi tidak ada satupun planet yang bertabrakan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatur gerak dari planet-planet ini. Sesuatu yang tidak diatur itu pasti geraknya berantakan. Kalian bisa coba sendiri menggunakan kelereng dihamburkan, pasti gerakannya tidak beraturan dan saling bertabrakan. Tetapi planet-planet ini mengelilingi matahari secara teratur dengan gerakan yang seperti di gambar itu ada garis-garis, itu yang disebut sebagai orbit. Itu adalah jalan treknya dari planet-planet ini, sehingga mereka berjalan sesuai dengan jalannya sendiri-sendiri. Itu salah satu bukti bahwa Allah itu mengatur mereka, Allah itu berkehendak, Allah itu berkuasa untuk mengatur alam semesta ini. Dan ternyata tata surya kita ini hanyalah salah satu dari sekian banyak tata surya yang lain. Apabila kita lihat di belakang matahari itu ada titik-titik kecil yang bercahaya, itu adalah bintang yang juga merupakan sama dengan matahari juga. Mereka juga memiliki planet-planet. Kita bayangkan sekian banyak bintang dan sekian banyak planet semuanya bergerak, dan itu
bukti bahwa Allah itu maha kuasa, kekuasaannya mutlak dan nggak mungkin manusia itu bisa mengalahkan kekuasaan yang seperti itu. Contoh berikutnya di sini adalah disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tadi, bahwasanya Allah itu menghidupkan bumi karena adanya hujan. Dan hujan itu disebabkan oleh angin. Ini dibenarkan oleh ilmu pengetahuan modern. Bahwasanya adanya air hujan, terjadinya hujan itu adalah karena menguapnya air, kemudian membentuk yang namanya awan. Kemudian awan itu tertiup angin, ya, untuk kemudian awan itu menjadi hujan. Dan dari hujan itu maka tumbuhlah tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ini salah satu ilmu pengetahuan modern yang sudah ditulis di dalam Al-Quran jauh-jauh hari, sekitar beberapa abad yang lalu. Ya, ini adalah bukti bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Kemudian yang terakhir, apakah hikmah dari Asmaul Husna Al-Muqtadir itu? Ya, di dalam surat Yasin ayat 82 dijelaskan ya. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Maka dari itu, berdoalah kepada Allah. Jika doamu dikehendaki, maka doa itu akan terkabul. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka pasti akan terjadi. Namun apabila Allah tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, maka sebesar apapun usaha kita, hal itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan sesuatu, hendaklah kita awali dengan berdoa. Apabila kalian ingin menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, maka sebelum belajar, bukalah terlebih dahulu dengan berdoa. Setelah selesai belajar, ditutup lagi dengan berdoa. Seperti sekarang ini kita menghadapi musim pandemi ini. Selain daripada kita berusaha untuk menjaga protokol kesehatan, kita juga harus melindungi diri kita dengan doa. Karena doa itu bisa merubah segalanya. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.